Selamat sore pemirsa, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Sore ini hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 ya. Menjelang pensiunnya ayah sambung saya. Tapi ya katanya sih beliau akan jadi tenaga ahli dari kantor staf presiden. Tapi kan kalau tenaga ahli itu kan bukan masuk ke struktural ya, itu masuknya non struktural, fungsional mungkin. Tapi doakan aja, namanya rezeki gak akan kemana lah untuk beliau ya. Jadi teman-teman, saya langsung aja biar gak terlalu panjang ya, karena waktu maghrib ya masih singkat ya. Jadi teman-teman, sebenarnya besok itu saya tadi dikabarin sore tadi pas nonton YouTube ya, setelah jam berapa lupa ya, jam 4-an lah. Saya dikabarin, katanya ditanya sama teman saya Flo atau Sari ya, besok lu bisa nggak ajar di Sentul? Gua tanya, di sekolah yang sama? Iya, sana di Penabur Sentul. Oke, gua bisa gitu. Terus dia bilang sama gua, bro, tapi gua minta sama lo ya, sekolah ngasih tahu gua, lo itu jangan keluar dari topik pembicaraan, sama jangan main begini ke anak-anak, jangan main tunjuk-tunjuk gitu. Gua kan tulisan, lo kasih tahu mereka gini, gua itu cutting the red tapes ya, untuk membuat materi yang dipelajarin itu mudah untuk mereka pelajarin. Bukan gua keluar dari topik. Dia udah keburu ngetik kan. Gua bilang, tar dulu, gua belum selesai, gua selesaiin dulu. Ya dia udah keburu ngetik, ya udah. Tapi gua, karena gua masih tahu diri, masih sadar diri, gua ngalah lah. Gua bilang, udah gak usah lawan lah. Oke. Gue bilang aja, ya udah gue nurut, I'll oblige, gue nurut, gue manut aja gitu. Oke. Tiba-tiba dikabarin besok gak jadi James. Udah, gue bukannya nggak seneng, tapi gue malah seneng. Lo tau gak kenapa gue seneng? Gue tau ya, gua ketika di briefing, gua ketika dikasih tahu seperti itu, gua langsung mengaktifkan electric shock yang ada di dalam diri gua. Lu gimana mau ngedidik anak-anak lo bisa bahasa Inggris kalau masih kaku ke materi yang udah usang itu? Ya, sorry aja, sorry to say nih, maaf kata nih, ya, maaf kata. Materi yang dikasih ke gua di buku pelajaran itu adalah materi yang udah usang, materi yang udah kuno, materi yang udah di kampung gua sana itu nggak kepake lagi. Lo nggak didorong untuk itu. Lo gimana mau bisa bahasa Inggris, tapi lu kasih tugas mereka, lu perlakukan mereka seperti robot. Gimana? Gue cerita ya, waktu Jumat minggu lalu, gue ngajar di sana. Gue memang sengaja drag them out of the materials. Gue sengaja. Kenapa? Satu, gue pengen ngebentuk mereka. Gue pengen menanamkan pondasi hidup dalam mereka sejak usia mereka segitu. Gue pengen memberitahu kepada mereka apapun agama lo, apapun suku lo, apapun etnis lo,
Apapun status sosial lu, apapun background keluarga lu, ya, adab dulu baru ilmu. Gua kemarin ngajar apa? Beri hormat kepada wakil kepseknya. Itu gua ngajarin apa? Honor, respect. Lesson nomor 2. Terus di sana ada program namanya Family Ministry. Gua dorong mereka untuk ikut itu. Ya. Itu amanah dari yayasannya. Gua sampein, walaupun gua hanya substitute teacher, gua sampein. Bukan gua out of topic, tapi gua sampein, gua suarain lagi. Dengan sekencang-kencangnya, biar mereka tuh ngelakuin. Bukan karena disuruh, tapi mereka ngelakuin karena kesadaran bahwa tanpa Tuhan, lo tuh gak ada apa-apanya, bos. Lo, orang tua lo, keluarga lo, gak akan ada apa-apanya kalau gak ada Tuhan. Kalau ketika lo jauh dari Tuhan, ketika lo memilih kebahagiaan jangka panjang, lo jangan menjauhi diri lo dari Tuhan. Kecuali kalau lo memilih kebahagiaan jangka pendek, nah lo silahkan menjauh dari Tuhan. Tapi ingat, lo akan nyesel dalam waktu yang sangat lama kalau lo memilih kebahagiaan jangka pendek. Kenapa? Lo memilih kebahagiaan jangka pendek berarti lo sudah mengikat dirimu dengan setan. Lo akan menjadi teman sejatinya dia di neraka. Gue tanya sama lo mau pergi ke surga atau lo mau pergi ke neraka? Gue bangun pondasi keimanan mereka, walaupun gue berbeda iman dengan mereka, walaupun gue berbeda keyakinan dengan mereka, walaupun gue berbeda agama dengan mereka, tapi gue bangun pondasi keimanan mereka dari sejak usia mereka segitu. Kok dibilang out of topic? Walaupun gue outsider, karena gue denger ini ada program seperti itu dan itu bagus buat mereka, gue eko, gue suarain, gue dorong mereka untuk ngelakuin. Kenapa? Supaya mereka tahu, mereka sadar diri. Ya, lu ada karena berkat dan rahmat dari Tuhan. Lu ada bukan karena sekedar orang tua lu berhubungan, nikah, terus brojol. Lu ada karena Tuhan. Kalau lu memilih kebahagiaan jangka panjang, lu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Gue selalu bilang seperti itu kok. Bukan masalah out of topic atau gimana, ya itu pandangan mereka. It's okay. Tapi gue di sini memberikan klarifikasi nih, sejelas-jelasnya. Gue ibaratkan apa? Ibaratkan lo sudah menanam daunnya, gue kasih pupuknya, dan gue siram tanamanmu. You sudah tanam, you punya tanaman, ya. Gue tinggal kasih pupuk, gue tinggal kasih media, dan gue tinggal siram tanaman yang sudah lo tanam itu. Itu yang gue lakuin Jumat minggu lalu di penabur sana. Lo sudah menanam apa kepada anak-anak lo? Gue tinggal kasih pupuk, gue tinggal siram tanaman itu. Selesai. Mau dibilang out of topic atau apa, gue gak peduli. Gue gak urus. Gue gak ambil pusing. Mau dibilang out of topic atau apa, gue gak ambil pusing. Kenapa? Karena yang gue lakukan semua atas petunjuk yang di atas, bukan atas nafsu gue. Lo harus ingat itu baik-baik. Ya, Anda harus ingat baik-baik pemirsa ya. Apa yang saya lakukan di penabur Sentul Jumat yang lalu, semua atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena nafsu saya. Enggak. Bukan karena saya tidak menguasai materinya. Saya menguasai materinya, tapi saya memilih untuk keluar dari jalur. Kenapa? Gue lihat ada sesuatu yang mereka lupa untuk ditanam. Ibarat bangunan nih, maaf kata, bangunan udah umur, kalau kenapa, kena gempa, kena longsor, atau kena bencana alam,
prak, rubuh seketika. Kenapa? Karena desain bangunannya tidak untuk tahan terhadap gempa. Kenapa? Pondasinya nggak kuat. Kenapa? Pondasinya salah. Pondasinya salah. Maka struktur bangunan pun ikut salah. Ya. Struktur bangunan juga ikut salah. Lo boleh bangun dari tampilannya, dari luarannya, dari segala macamnya, tapi mereka lupa untuk kuatin strukturnya. Tapi mereka lupa untuk nguatin pondasinya. Makanya gue hadir. Dan gue lakukan apa yang gue lakukan. Apa? Nguatin struktur mereka. Nguatin pondasi hidup mereka. Supaya nggak mudah tergoyah atau terkena gempa yang bisa menggoncang keimanan mereka. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya jalankan. Itu yang saya laksanakan hari Jumat yang kemarin itu. Kembali lagi teman-teman, saya tidak bisa mengubah atau membuat sesuatu yang berada di luar ranah saya menjadi sesuatu yang lebih pro kepada saya. Enggak, itu bukan kontrol saya. Mereka mau memandang out of topic atau apapun itu, saya kan bilang, saya tidak urus. Saya tidak urus. Saya tidak urus dan saya tidak peduli. Ya. Saya tidak urus dan saya juga tidak peduli. Gitu. Lantas kenapa saya harus peduli? Ya, itu yang harus saya beritahukan dan saya bagikan. Ya, untung gak jadi. Alhamdulillah, puji Tuhan, untung gak jadi. Saya bersyukur. Kenapa? Karena kalau jadi, itu juga yang bakal saya lakuin. Dan yang pasti sekolah gak setuju dengan itu. Dengan cara seperti itu, lu hanya akan bikin orang tambah susah bahasa Inggris. Gue beritahu, lo akan bikin susah orang untuk belajar bahasa Inggris, dan lo akan melegalkan yang namanya kecurangan. Gue beritahu aja. Coba lo suruh kerjaan tugas bla 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 kayak gitu. Yang ada di depan lo itu pelajar, bukan pekerja pabrik. Yang ada di depan lo itu pelajar, itu orang, bukan robot, bukan mesin, itu manusia. Ya, lo di situ bukan sebagai operator, lo di situ bukan sebagai bos, lo di situ untuk mengeducate, bukan educate. Ya, bedain antara educate dan educate. Lo itu mendidik, bukan mendikte. Kalau mendidik, ya lo harus didik dengan cara yang benar, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Bukan didikte, kamu kerjakan tugas, kalau kamu gak kerjakan tugas nanti kamu bla 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 segala macam. Enggak gitu juga, keles. Saya beritahu aja Anda baik-baik supaya sadar diri juga gitu. Jadi Senin depan pun sama. Ketika saya ditugaskan ke Cicurug, Ciawi sananya lagi ya, itu juga yang akan saya lakuin.
Nggak masalah mau dibilang keluar dari materi atau gimana dan segala macam. Gue akan minta, gue akan nyatakan hitam di atas putih di depan mereka kalau mau, bahwa gue datang ke sana untuk mendidik, bukan mendikte. Dan gue akan mendidik anak-anak lo dengan cara gue. Ya. Dan gue akan lihat apa yang sudah lo perbuat sama anak-anak lo. Kalau bagus, gue akan ikut alur lo. Tapi kalau nggak bagus, gue benerin. Gue benerin supaya lo juga enak ngedidik anak-anak lo. Ya, jangan ketika gue sudah perkuat struktur dan pondasinya, gue sudah kuatkan kerangka-kerangka bangunan, kerangka-kerangka yang ada di dalam anak-anak murid lo rusak lagi. Lo ganti dengan bahan yang lebih ringkih. Lo ganti dengan bahan yang mudah rusak. Lo ganti dengan bahan yang mudah lo ganti dengan bahan yang mudah aus, dengan alasan harganya lebih murah dan sebagainya. Maaf kata nih, kalau mental lo seperti itu, gue punya saran, lo mending mundur aja dari dunia pendidikan. Gue bukan sok jago di sini, tapi lo gagal menjadi pendidik. Lo gagal menjadi edukator. Lo gagal menjalankan education. Gak pantas lo berada di dalam dunia education, edukasi kalau kayak gitu. Edukasi, educate, mendidik, itu beda dengan lo menginstruksi, memerintah atau apa kepada pekerja pabrik. Gua beritahu. Ya. Apa yang gue lakukan di Penabur Bogor itu adalah contoh dari pelajaran itu gue pusatkan ke anak murid, bukan ke buku. Buku itu ya panduan. Ya. Kalau memang lo sanggup, nanti deh gue bikin hitam di atas putihnya. Kalau lo sanggup, go for it. Kalau lo nggak sanggup, cari yang lain. Karena kalau gue akan menjalankan misi mulia education ini dengan cara yang sangat mulia, bukan dengan cara yang sangat hina. Ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau Anda, teman-teman, para pemirsa, mau terjun ke dunia pendidikan, Anda harus tahu dulu apa itu artinya pendidikan. Apa makna dari pendidikan, apa maksud dari pendidikan, apa arti dari pendidik, apa maksud dari pendidik, apa makna dari pendidik, apa makna dari education. Dan Anda harus bisa bedakan antara education dan ediction. Anda bedakan mana edukasi dan mana yang namanya ediktasi. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu semua pemirsa, baru Anda layak masuk ke dunia pendidikan. Kalau enggak, jangan dulu. Karena pendidikan itu adalah sebuah misi suci. Itu sebuah pelayanan suci. Bukan sebuah komoditas untuk gagah-gagahan, apalagi komoditas untuk dikomersilkan. Demikian, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Shalom, Salve.